حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وما جهلنا وزدنا علما وفقها. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufiknya kita diberikan kemudahan untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan insya Allah ta'ala kita akan ambil beberapa materi dari tafsir terjemah surat Ali Imran. Kita sampai pada ayat yang ke-28, ayat 28 ya, sampai ayat 29 ya, yang temanya tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai wali. Makna wali itu pelindung, penolong, pemimpin dan seterusnya. Yaitu termasuk ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang perkara hukum. Dan sebelum kita masuk pada terjemahan ayat ya, kita sedikit pemanasan di kaidah ya. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang isim fa'il, kemudian isim maf'ul, dan kita membahas juga sifat musyabbahah. Setelahnya ya, kita ambil nih, kita lompat sejenak ya, yaitu sighah mubalaghah. Pada pembahasan kita ada isim fa'il, ada sifat musyabbahah, ada sighah mubalaghah. Sifat musyabbahah itu seperti isim fa'il. Di atasnya isim fa'il dan sifat musyabbahah ada sighah mubalaghah. Apa arti mubalaghah? Memiliki makna yang sangat. Kata kerja yang disubjekkan seperti isim fa'il dengan memberikan makna penguat dari makna yang dimaksudkan. Dan sighah mubalaghah biasanya diambil dari fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Contoh, rahima yarhamu, artinya menyayangi. Fi'il, jadikan isim fa'il. Rahima 3 huruf, maka wazannya fa'ilun, menjadi rahimun, artinya orang yang menyayangi. Kemudian berubah menjadi rahimun. Nah, inilah apa? Pembahasan kita, sighah mubalaghah. Apa artinya rahim? Penyayang sekali. Benar-benar penyayang, yang banyak kasih sayangnya, maha penyayang. Jadi rahimun secara kekuatan arti lebih kuat daripada rahimun. Misalnya rahimun itu 2 kali saja, maka rahimun berkali-kali. Inilah yang disebut dengan sighah mubalaghah. Contoh lain, kita punya kata kerja nama, artinya tidur.
nama, yanamu artinya adalah tidur. Isim fa'ilnya naimun, orang yang tidur. Sigha mubalaghahnya nawamun. Apa artinya? Tukang tidur. Baik, kita baca nama yanamu. Artinya tidur sesekali. Kalau pulang masuk kamar tidur. Kedua, naimun isim. Mana yang lebih kuat secara arti? Fi'il apa isim? Isim. Isim itu lebih kuat secara arti. Kalau fi'il itu kan bermakna berwaktu. Ada maknanya dan ada waktunya, sehingga sisi makna sudah agak berkurang. Kalau isim itu makna saja, utuh bermakna, tidak ada waktunya, sehingga lebih kuat. Jadi kalau nama yanamu, tidurnya hanya di tempat tidur. Kalau naimun, sesekali kadang tidurnya di masjid atau di tempat yang bukan tempat tidur. Tapi jika kita menggunakan sigha mubalaghah nawam, maka dia tukang tidur. Di rumah tidur, di masjid tidur, di majelis taklim tidur, diajak arisan tidur. Nawam, tukang tidur. Jadi secara makna itu lebih kuat. Kayak tadi ya, rahimayarhamu artinya menyayangi. Isim fa'ilnya rahimun, orang yang menyayangi, lebih kuat daripada fi'ilnya secara makna. Jadi mungkin ini, kalau rahimayarhamu satu kali saja, kalau rahimun mungkin 2, 3. Kalau berkali-kali, rahimun, sangat sayang sekali. Kebayang? Taib. Jadi apa? Ada isim fa'il, ada sigha mubalaghah. Taib. Berikutnya pola-polanya. Bentuk-bentuk sigha mubalaghah. Di antara wazannya kita baca fa'ilun. Ini wazannya. Contohnya seperti malikun. Jadi maha menguasai, yang penguasaannya itu sangat-sangat menguasai. Bentuk yang lain fa'ilun. Contohnya rahimun, maha penyayang, sangat-sangat penyayang. Bentuk yang lain wazannya fa'lanu, artinya maha pengasih, juga termasuk sigha mubalaghah. Berikutnya fa'ulun, contohnya ghafurun, maha pengampun, sangat-sangat maha pengampun. Fa'alun artinya contohnya ghaffarun, artinya maha pengampun. Jadi ghafurun sigha mubalaghah, ghaffarun sigha mubalaghah. Mif'alun contohnya midrarun, artinya tercurah lebat. Dan kita bisa temui dalam Asmaul Husna kebanyakan menggunakan sigha mubalaghah.
Baik. Sementara cukup. Jadi apa? Pembahasan kita sampai pada pembahasan sigha mubalaghah. Ada isim fa'il, ada sigha mubalaghah. Satu menit. Lihat di ini ayat terakhir kita baca qadirun, artinya maha kuasa. Qadirun isim fa'il atau sigha mubalaghah? Sigha mubalaghah. Berarti apa? Sangat-sangat maha kuasa, maha mampu. Apa wazannya? Wazannya adalah fa'ilun. Qadirun, fa'ilun. Baik. Cukup ya. Kita ambil ayat 28. Baik, kita baca dulu kosakata yuhaddiru. Afan. Sebelumnya tuqah, artinya sesuatu yang ditakuti. Berikutnya yuhaddiru, artinya memperingatkan. Asal kata kita baca haddara yuhaddiru, artinya memperingatkan. Ada istilah tahdir. Apa itu tahdir? Memperingatkan. Lanjut, suduri, artinya dada kalian. Kalau satunya sodrun. Baik, kita baca kosakata murojaah. Ra'a yara, artinya melihat atau memperhatikan. Ata yu'ti, artinya mendatangkan atau memberikan. Da'a yada'u, artinya memanggil atau mengajak. Hakama yahkum, artinya berhukum atau menghukumi. Tawalla yatawalla, artinya abasa wa tawalla, berpaling. Qala yaqulu, artinya berkata. Massa yamussu, artinya menyentuh. Jama'a yajma'u, artinya mengumpulkan atau menyatukan. Berikutnya waffa yuwaffi, maknanya memberi balasan yang sempurna atau menepati.
Kasaba yaksibu. Berbuat atau mengusahakan. Dzalama yadlimu. Artinya berbuat zalim atau menganiaya. Sya'a yasha'u. Artinya berkehendak. Akhraja yukhriju. Artinya mengeluarkan. Razaqa yarzuqu. Memberikan rizki. Ittakhadha yattakhidu. Artinya mengambil atau menjadikan. Fa'ala yaf'alu. Artinya berbuat atau melakukan. Laisa. Artinya bukan atau tidak. Ittaqa yattaqi. Artinya bertakwa, takut. Akhfa yukhfi. Menyembunyikan. Abda yubdi. Artinya menampakkan. Alima ya'lamu. Artinya mengetahui. Sudah lewat ya? Sudah lewat. Lewat mana? Lupa, ulangi lagi. Lewat, balikin lagi. Keluar, masukin lagi. Syukuri yang ada. Taib, ayat 28. Bismillah. La yattakhid. Artinya janganlah yattakhid menjadikan al-mu'minun orang-orang beriman. Sekali lagi, la yattakhidil mu'minuna. Janganlah orang-orang beriman menjadikan al-kafirin aulia sebagai wali min dunil mu'minin, selain orang-orang beriman. Wa man, siapa, yaf'al, melakukan, berbuat, mengerjakan, dalika, yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Yang demikian itu apa? Menjadikan orang kafir sebagai wali. Sekali lagi, wa may yaf'al dalika, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, fa laisa, tidak atau bukan, tidak ada, fi syai, sesuatu apapun, falaisa fi syai, maka tidak ada baginya sesuatu apapun, minallah, dari Allah. Maksudnya Allah berlepas diri. Sekali lagi, falaisa minallahi fi syai, maka tidak ada baginya sesuatu apapun dari Allah, illa
apabila tattaqu kalian takut minhum, hum mereka kembali kepada orang kafir, tuqah sesuatu yang ditakuti, wa yuhaddirukumullah, mana fa'ilnya? Allah. Dan Allah memperingatkan kalian nafsahu, apa kemarin? Dirinya, maksudnya siksanya. Jadi apa? Kenapa siksa ditegaskan dengan dirinya? Karena Allah sendiri yang akan menyiksa. Ini ayat ancaman keras. Wa ilallah, kepada Allah al-masir, tempat kembali sempurna dari awal. La yattakhidil mu'minuna, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dari selain orang-orang beriman. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka tidak ada baginya sesuatu apapun dari Allah, kecuali apabila kalian takut dari mereka sesuatu yang ditakutkan, dan Allah memperingatkan kalian siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Kul in, jika tukhfu tadi kalian menyembunyikan, merahasiakan, ma fi sudurikum, di dalam hati-hati atau dada-dada kalian, au tubduhu, kalian menampakkannya, lawannya tukhfu, ya'lamhu, Allah mengetahuinya. Hu kembali kemana? Hu kembali kepada apa-apa yang disembunyikan di dalam dada atau ditampakkan. Wa ya'lamu, dan ya'lamu, dia mengetahui siapa? Allah. Ma fis samawat wa ma fil ardi wallahu qadirun, maha kuasa, ala kulli syai', atas segala sesuatu, sempurna. Kul in tukhfu, katakanlah jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam dada-dada kalian, atau kalian menampakkannya, niscaya Allah mengetahuinya, dan Ia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Nah, kita ambil tafsirnya. Surat Ali Imran ayat 27. Afan 28. Ayat 28 sampai ayat 29 ini termasuk ayatul ahkam,
ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Apa hukumnya menjadikan orang kafir sebagai wali? Dan makna wali adalah dari kata al-wala atau wilayah, yang diberikan loyalitas, yang diberikan kecintaan, yang dibela, yang ditolong. Sehingga makna aulia dalam Quran ada beberapa. Ada aulia yang memiliki makna pemimpin. Ada aulia yang memiliki makna teman setia. Sehingga makna aulia mencakup temankah dia, atau pemimpinkah, atau orang yang diberikan loyalitas, ditolong, diberikan kecintaan, dibela, dan seterusnya. Sebelum kita mengambil tafsir dari ayat 28, maka kita coba kembali kepada ayat sebelumnya. Dan ini diantara metode dalam tafsir, yaitu mengaitkan ayat dengan yang sebelumnya dan setelahnya. Ayat sebelumnya tentang kekerajaan, bahwasanya malikal mulki, pemilik kerajaan siapa? Allah. Ini harus diyakini orang beriman, bahwasanya yang memberi kerajaan, memberikan kekuasaan, memberikan al-mulk hanya Allah. Maka orang beriman tidak boleh mencari kemuliaan, kerajaan, kekuasaan dari selain Allah. Di tangan Allah segala kerajaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka seperti apa kuasanya Allah? Allah menegaskan, tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'u, dan Allah juga mencabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah tu'izzu man tasha, bisa memuliakan siapa yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di tangannya seluruh kebaikan. Dalam perkara kebaikan itu dikembalikan kepada Allah, tapi dalam perkara keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Karena semua keputusan Allah itu yang terbaik. Yang mungkin saja manusia melihatnya kurang baik, tapi itu yang terbaik. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jika orang beriman sudah memahami dan meyakini bahwasanya kerajaan semuanya milik Allah, maka ketika dia adalah seorang mukmin, seorang beriman, ketika minta kerajaan kepada siapa? Allah. Ayat setelahnya tentang ayat hukum. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Janganlah, ini ayat hukum, larangan. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali min dunil mu'minin, dari selain orang-orang beriman. Sehingga hukum yang ditegaskan dalam ayat ini, haram menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Haram bagi seorang beriman menjadikan orang kafir sebagai teman yang diberikan loyalitas. Karena bagaimana dia akan memberikan loyalitas, memberikan kepemimpinan kepada orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan menyukai apa-apa yang dari Allah dan apa-apa yang ada pada Rasul, karena dia ingkar.
Sehingga tidak akan bertemu antara cintanya Allah dan juga kebencian kepada Allah. Kalau orang beriman, dia mencintai, memuliakan segala sesuatu yang di sisi Allah. Dia mencintai, memberikan loyalitas apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan juga orang-orang beriman. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin itu memberikan loyalitas kewaliannya kepada selain orang-orang beriman, orang kafir. Karena tidak mungkin orang itu membenci kemudian juga berloyalitas. Dia memusuhi Allah, kemudian orang berimannya mencintai orang yang musuhnya Allah. Ini tidak mungkin terjadi. Dan ketika orang kafir dijadikan sebagai pemimpin, maka akan banyak kerusakan. Karena ada beberapa syariat yang itu jika dikembalikan kepada orang kafir itu tidak boleh. Misalnya apa? Pemimpinnya orang kafir. Ada beberapa hukum fikih yang jika tidak ada walinya maka dikembalikan kepada pemimpin. Seperti apa? Ada hukum fikih syariat yang jika nggak ada walinya, nggak ada orang tuanya, itu dikembalikan kepada hakim. Seperti apa? Nikah. Nah, kalau pemimpinnya orang kafir gimana? Dan bolehkah berwali kepada orang kafir saat menikahkan? Nggak boleh. Hukum asal. Tidak boleh. Allah mengatakan dalam surat firman-Nya, dan Allah tidak menjadikan kekuasaan kepada orang kafir atas orang beriman. Dan jika seseorang dalam pernikahan tidak ada walinya, dan wali itu bisa dari apa? Wali itu dari orang tua, atau kalau nggak ada orang tua, kakeknya terus ke atas. Jika nggak ada, turun ke siapa? Anaknya, anak-anaknya. Kalau nggak ada, turun ke samping saudara-saudaranya. Seperti kayak hal warisan. Warisan dari siapa? Atas, bawah, samping. Bapak, anak-anak, saudaranya. Dan jika nggak ada, ke siapa? Jika nggak ada wali, kembali kepada hakim. Maka jika hakimnya seorang yang kafir, gimana? Ini satu contoh. Dan banyak hal-hal lain dalam kehidupan seorang mukmin itu berkaitan dengan loyalitas kepada seorang pemimpin. Sehingga As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini menegaskan tentang larangan dari Allah kepada orang-orang beriman berwali kepada orang-orang kafir dengan mencintainya, memberikan pertolongan kepadanya, dan memberikan kepemimpinannya dalam perkara urusan-urusan orang muslim. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian, maka Allah akan berlepas darinya. Karena iman itu menyuruh kita untuk memberikan kewaliannya kepada Allah dan orang-orang beriman, dan menegakkan agama Allah dan memerangi orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman. Maka tidak akan mungkin bertemu antara kekufuran dan keimanan. Sebagaimana orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah dan ingin membuat fitnah kepada wali-wali Allah, orang-orang beriman, maka tidak boleh orang beriman menjadikan mereka sebagai pemimpin yang tujuan mereka ingin memadamkan Allah.
Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya menjauhi orang kafir, berlepas diri, dan tidak menjadikan mereka sebagai wali, pemimpin yang memegang kendali urusan orang-orang beriman. Dan Allah menegaskan di beberapa firman-Nya, Allah menegaskan mengenai ayat ini di beberapa ayat yang lain, di antara dalam surat Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan teman setia dari selain kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan henti-hentinya akan menyusahkan kalian. Waddu ma'anitum. Dan mereka ingin jika mereka menimpakan bahaya kepada kalian. Dan juga firman-Nya di ayat yang lain, surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalam. Jangan kalian bersandar kepada orang-orang yang zalim. Dan juga dalam surat An-Nisa ayat 141. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak pernah menjadikan kekuasaan bagi orang-orang kafir atas orang beriman. Dan ayat ini para ulama fuqaha mengatakan tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali dalam pernikahan. Maka misalnya ada seorang muslimah, mungkin gak Pak? Ada orang muslimah, orang tuanya masih kafir, mungkin gak? Mungkin. Ketika hendak menikah, siapa walinya? Ketika mau menikah, walinya orang tuanya Pak siapa? Pertama cari saudara-saudaranya yang muslim. Oh enggak ada. Anaknya, oh, belum punya anak Ustaz. Belum punya anak. Maka apa? Enggak ada di keluarga. Maka dikembalikan kepada wali hakim. Jadi sebelum ke wali hakim, ke keluarga dulu, bapak atau bapaknya bapak, nggak ada anak, nggak ada saudara, baru wali hakim. Kecuali apa? Keluarga sudah sepakat untuk menyerahkan kepada wali hakim. Misalnya, contoh lain, seorang muslimah masuk Islam, orang tuanya masih kafir. Kemudian dia ketika akan menikah dengan seorang muslim, orang tuanya melarang, nggak boleh nikah sama muslim. Ditaati apa tidak? Tidak. Kenapa? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat. Demikian juga misalnya orang tua yang mengatakan kamu nikah sama si fulan yang kafir. Di sini apa? Musyrikah. Jadi apa? Orang Hindu gitu, perempuan masuk Islam. Kemudian memerintahkan dia menikah dengan Hindu yang lain. Ditaati enggak? Enggak. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka kalau dia ingin menikah, cari yang muslim. Siapa walinya? Wali hakim. Maka jika hakimnya bukan orang muslim, gimana Pak? Susah kan? Susah. Oh, peresmian masjid, hakimnya kafir, gimana? Susah kan? Suruh ngimami sholat, kafir, susah juga. Nah, kenapa Pak? Allah melarang orang-orang beriman tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali.
Baik wali bermakna pemimpin atau seorang teman yang dekat, yang diberikan loyalitas, yang diberikan kecintaan yang penuh. Kalau sebatas muamalah, tidak mengapa, muamalah. Say hello, tetanggaan, kerja bakti bareng-bareng, kerja satu kantor. Tapi sampai memberikan loyalitas penuh, tidak boleh. Karena loyalitas orang beriman hanya berhak diberikan kepada orang beriman. Makanya apa? Tidak boleh orang beriman itu berantem. Andai kata berantem, mungkin enggak Pak? Orang beriman berantem sama orang beriman, mungkin enggak? Mungkin terjadi kan? Kalau berantem dan harus saling menjauhi, itu maksimal 3 hari. Tidak boleh lebih dari pada 3 hari. Misal itu Al-Hajar itu hanya 3 hari, selebihnya haram. Tetap memberikan loyalitasnya kepada orang-orang beriman. Sehingga dalam tafsir ya dijelaskan di antara ini Al-Bayan wal Ihkam. Di antara bentuk yang diharamkan juga, orang beriman tidak boleh berloyalitas kepada orang kafir untuk memerangi orang beriman. Jadi orang beriman berkoalisi, berloyalitas kepada pasukan kafir untuk memerangi orang beriman. Tidak boleh. Dan ini tidak hanya syariat pada Nabi Muhammad, juga syariat kepada orang-orang Yahudi sebelum kita. Baik. Bolehkah orang beriman, orang muslim, berloyalitas kepada orang kafir untuk memerangi orang kafir? Bentar dulu. Kelompok muslim nih, negeri muslim, bergabung, berkoalisi dengan negeri kafir, kemudian untuk memerangi kafir. Kalau tadi kan orang beriman berkoalisi dengan orang kafir memerangi orang beriman, boleh gak? Gak boleh. Sekarang orang beriman berkoalisi dengan orang kafir memerangi orang kafir, boleh gak? Gak boleh. Zalim itu namanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau mau tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Tayyib. Jika orang kafir yang ketiga akan memudaratkan orang beriman, boleh gak? Ini orang beriman berkoalisi dengan orang kafir, menyerang orang kafir, yang orang kafir ini jika dia menang akan memudaratkan orang berimannya. Orang beriman boleh gak berkoalisi dengan yang kafir? Hah? Kan tadi orang beriman berkoalisi dengan orang kafir, memerangi orang beriman gak boleh, memerangi orang kafir gak boleh. Sekarang apa? Yang kafir ketiga ini jika dia menang akan memudaratkan orang beriman, boleh gak orang beriman ikut? Boleh. Kenapa? Demi kebaikan kaum muslimin. Karena jika dia yang menang, maka orang beriman yang punya mudarat. Mana contohnya? Kisahnya kaum muslimin bersama orang-orang musyrik Mekah ketika Romawi dan Persia mau perang-perangan. Jadi apa? Zaman itu kekuatan yang kuat itu Romawi dan
Persia. Yang Persia sama Romawi mau berperang nih Pak. Maka orang-orang muslim yang di Mekah itu ngeblok ke siapa? Harapannya menang siapa? Romawi. Karena Romawi ahli kitab, Nasrani, yang dengan orang beriman lebih dekat, sesama ahli kitab, meskipun mereka apa istilahnya tidak beriman dengan. Kemudian orang-orang musyrik itu ngeblok kepada Persia karena Majusi, musyrik. Allah menegaskan dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, akan dikalahkan Romawi. Fi adnal ardi, di tempat yang dekat dari Mekah. Fi bid'i sinin, jadi apa? Di beberapa tahun saja. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan setelah Romawi kalah nanti akan menang. Fi bid'i sinin, beberapa tahun saja. Ketika nanti Romawi menang, yauma idzi yafrahul mu'minun, orang-orang beriman itu gembira. Jadi ayat ini itu apa? Ketika mau terjadi pertempuran, orang musyriknya itu harapannya yang menang Persia. Orang beriman berharap yang menang adalah Romawi. Karena kemenangan Romawi itu memberikan dampak maslahat kepada orang beriman, sehingga dakwahnya lebih diterima. Adapun kalau Persia itu berat. Rasulullah SAW ketika memberikan surat saja Romawi menerima, tapi Persia langsung dirobek dan langsung apa? Dibunuh utusannya. Tapi dalam surat Ar-Rum ini itu apa? Mengatakan Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Dan pada saat itu apa? Kaum muslimin sedih. Kenapa sedih? Karena kalau Romawi kalah ini berdampak pada apa? Mudarat kepada kaum muslimin. Tapi ayat kedua setelah yang mengatakan, ayat ketiga, mereka setelah dikalahkan beberapa tahun itu akan menang. Ketika turun ayat ini Pak, Abu Bakar taruhan sebelum diharamkannya taruhan. Allah mengatakan setelah Romawi dikalahkan mereka akan menang. Berapa tahun usianya? Bid'a sinin, beberapa tahun. Dan lafaz bid'a pakai ain itu 3 tahun sampai 9. 3 tahun sampai 9. Dan Quran firmannya siapa? Allah. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar dengan iman yang sangat kuat menantang orang-orang musyrik. Hai orang-orang musyrik, Romawi dikalahkan hari ini, tapi dalam beberapa tahun ke depan mereka yang menang. Akhirnya apa? Abu Bakar ngajak taruhan. Ayo taruhan. Beberapa tahun Romawi akan menang. Jika dalam hitungan 3 sampai 9 tahun Romawi gak menang, ambil hartaku, kata Abu Bakar, sebelum diharamkannya taruhan. Akhirnya taruhan Pak. Tahun kedua, pertama, kedua, ketiga, kelima, sampai ke-6 Romawi gak kunjung bangkit. Romawi gak kunjung bangkit. Akhirnya orang-orang musyrik itu ngambil sebagian dari taruhannya. Abu Bakar kalah, mana hartamu? Diambil sama orang musyrik sebagian. Akhirnya apa? Di tahun ke-7 benar. Dan tadi lafaz bid'ah itu dari 3 sampai 9. Kata Abu Bakar, demi Allah aku seyakin-yakinnya dengan firman Allah, Romawi akan menang, Persia akan dikalahkan. 6 tahun gak kunjung bangkit. Akhirnya di tahun ke-7 Romawi mengalahkan Persia. Akhirnya apa? Pada hari itu Abu Bakar mengambil hartanya dan mengambil taruhannya orang musyrik. Dan pada hari itu apa? Yauma idzi yafrahul mu'minun, orang-orang beriman gembira dengan kemenangan Romawi. Sehingga apa? Jika dalam koalisinya itu
mendatangkan mudarat, maka apa? Boleh. Tapi dalam apa? Mudarat. Tapi jika tidak, maka tidak boleh. Tetap apa? Bersama orang-orang beriman. Ini apa? Tadi makna wali dalam makna yang sempit, yang pada teman atau yang diberikan loyalitas, maupun dalam perkara kepemimpinan sebuah negara. Dan Allah menegaskan dalam firman-Nya di surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dari selain orang-orang beriman. Dan juga dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum. Barang siapa yang berwali kepada mereka dari kalian, fa innahu minhum. Sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qauman dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan juga dalam firman-Nya ya, banyak ya. Di antaranya dalam surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidu, jangan menjadikan aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kalian, aulia, sebagai pemimpin atau orang yang diberikan loyalitas. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang mereka menyampaikan kepada orang-orang musyrik dengan kasih sayang, kecintaan. Wa qad kafaru bima ja'akum bil haqq, dan sungguh mereka telah kufur, ingkar dengan apa yang telah datang kepada kalian dari kebenaran. Surat Al-Mumtahanah ayat 1 ini memiliki asbabun nuzul, sebab musabab turunnya surat. Kisahnya pada saat perang Badar. Perang Badar itu singkatnya apa? Orang-orang musyrik Mekah itu punya perjanjian dengan kaum muslimin. Di antara poin perjanjiannya tidak genjatan senjata, tidak boleh berperang selama 10 tahun, dan tidak boleh membantu koalisi. Karena orang beriman punya koalisi dan orang musyrik punya koalisi. Suatu ketika terjadi peperangan antar koalisi. Ternyata apa? Orang-orang musyrik membantu koalisinya. Akhirnya koalisi orang beriman melapor kepada Rasulullah. Akhirnya terjadilah apa? Fathu Makkah. Itu apa? Sebab terjadi Fathu Makkah karena orang-orang musyrik, mereka yang membuat janji dan mereka yang mengingkarinya. Ketika Rasulullah mau mengirimkan pasukan di Fathu Makkah, maka ada seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Dia ini orang beriman, bahkan ikut perang Badar. Ketika Rasulullah mau menyerang kota Makkah, dia mengirimkan surat kepada orang Quraisy bahwasanya apa? Nabi Muhammad ingin menyerang Makkah. Akhirnya apa? Informasi dari langit memberitahukan bahwasanya Hatib ibnu Abi Balta'ah membocorkan rahasia penyerangan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Ali, Zubair dan Miqdad untuk mengejar. Nanti di tempat ini namanya Bir Khokhoh ya. Di sumur Khokh ya, Khokhoh ya, Bakhokh, itu kamu mendapati seorang perempuan yang membawa surat itu. Yang surat itu dikirim oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Singkat cerita ditemui. Kemudian ditangkaplah perempuan tadi dan akhirnya diserahkan suratnya. Singkatnya, Ali dan beberapa sahabat menemui Rasulullah SAW bahwasanya surat ini ternyata dibocorkan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, mana Hatib ibnu Balta'ah? Biar saya penggal kepalanya. Terus mengatakan, tidak, ntar dulu. Dipanggil Hatib ibnu Abi Balta'ah.
Apa yang menjadikan engkau membocorkan rahasia orang beriman? Memberitahukan kepada orang Quraisy bahwasanya mereka akan diserang. Maka Hatib ibn Abi Balta'ah mengatakan, ya Rasulullah, aku bukan orang yang berkhianat dengan orang beriman. Akan tetapi aku memiliki keluarga. Memiliki keluarga di mana kami tidak punya keluarga besar seperti para sahabat yang lain, Utsman, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Yang jika terjadi pertempuran mereka ada yang membentengi, ada yang membela, meskipun sesama mereka yang kafir, karena masih ada kesukuan. Adapun saya ya Rasul tidak punya keluarga sama sekali, yang jika terjadi peperangan keluarga saya akan habis. Dan aku tetap dalam keimananku bahwasanya diriku adalah orang yang beriman. Tapi keadaan yang memaksa sehingga aku memberitahukan, meskipun tidak memberitahukan secara keseluruhan, tapi sebagian daripada orang-orang Quraisy. Apa harapannya? Agar keluarganya itu terlindungi, agar keluarganya itu terjauhkan dari peperangan. Jadi mereka lebih tahu duluan sebelum ada peperangan. Jadi kalau sudah tahu duluan ya, sebelum ada peperangan dia sudah bisa mengasingkan diri, menyelamatkan diri. Itulah yang aku harapkan, karena aku tidak punya keluarga. Akhirnya apa? Di akhir kisahnya Rasulullah SAW memaafkan Hatib ibnu Abi Balta'ah dengan keadaan yang mendesak kepada beliau. Dan di antara sebabnya karena Hatib ibnu Abi Balta'ah ini seorang sahabat yang ikut di perang Badar. Dan mengenai para orang beriman yang ikut di perang Badar, Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum anni ghafartu lahum." Wahai kaum muslimin yang ikut di perang Badar, terserah lakukan apa saja, kalian telah mendapatkan ampunan. Ini khusus untuk pasukan perang Badar. Sehingga Hatib bin Balta'ah tidak sampai diberikan hukuman oleh Rasulullah SAW. Di antara sebabnya tadi apa? Sebabnya mendesak. Yang kedua, karena dia adalah salah satu orang yang ikut di perang Badar. Maka ayat tadi bahwasanya apa? Tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir kecuali daripada orang-orang beriman, kecuali dalam keadaan mendesak. Seperti kisahnya Ammar ibnu Yasir. Di antara kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini disiksa dengan luar biasa siksanya. Dan yang tidak kuat dengan siksaan Ammar bin Yasir, karena ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, dan dia tidak kuasa untuk menahan siksaan. Yang singkatnya akhirnya apa? Dia diperintahkan oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk berkata-kata perkataan yang kufur, mencela Nabi Muhammad dan perkataan murtad, dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Karena Ammar tidak kuasa untuk menahan siksaan, akhirnya dia melafadzkan perkataan kufur. Kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan, Ammar datang kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Ma wara'aka, apa yang terjadi padamu wahai Ammar ibnu Yasir?" Dia mengatakan, "Syarrun ya Rasul, buruk ya Rasul." Kenapa? Aku disiksa dengan siksaan yang luar biasa yang mungkin aku bisa celaka. Akhirnya aku mengatakan perkataan kufur karena permintaan mereka, karena aku tidak kuasa. Maka Rasul mengatakan, "Ini sta'adu fa'ud." Wahai Ammar, jika mereka mengulangi siksaan kepadamu seperti itu tadi, ulangi lagi. Masih ulangi lagi perkataan kufur, tapi sebatas lisan, tidak pada hati. Jadi dalam artian ada keadaan-keadaan tertentu seseorang boleh mengucapkan perkataan kufur, tapi apa? Demi mudarat. Apa mudaratnya? Menghilangkan nyawa. Atau misalnya ada orang beriman ditangkap, ditawan, yang jika tidak melakukan perkataan kufur dia akan dipatahkan tangannya.
Maka pada saat itu apa? Keadaan darurat boleh mengatakan kalimat kufur tapi hatinya mengingkari dan hatinya tetap dalam keadaan beriman, seperti kisahnya Ammar ibnu Yasir. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal demikian, tidak ada baginya dari Allah sesuatu apapun kecuali mereka takut dari orang kafir sesuatu yang ditakuti. Tadi dalam kisah Ammar ibnu Yasir dan Hatib ibnu Abi Balta'ah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian akan siksanya. Dalam artian, jika kalian berwali kepada orang kafir atau melakukan kekufuran dengan tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang ditakuti, nyawa atau hilangnya anggota tubuh, maka ingat akan siksa Allah, wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah kalian akan kembali. Dan para ulama ada yang menegaskan boleh bermudaroh, yaitu mengatakan ucapan kufur untuk menyelamatkan diri, tapi hatinya tetap mengingkari dan beriman, itu bagi orang beriman. Tapi bagi seorang nabi tidak boleh. Seorang nabi apa? Tidak boleh dipaksa. Andai kata dipaksa, nyawa lebih diutamakan daripada keselamatan. Ini sebagian apa? Ketika para nabi maka tidak berlaku. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada seorang nabi dipaksa kekufuran daripada kematian lebih dipilih. Itu haknya seorang nabi. Tapi bagi orang beriman ada rukhsah. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya, karena waktunya sudah cukup. Kita cukupkan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insyaallah. Insyaallah. Selasa depannya. Nah, emang udah bilang Pak Rahmat hari Selasa Pak? Ini ke Selasa. Kan Senin banyak yang puasa. Ada yang berat kan Pak? Siap Pak? Iya Pak. Siap Pak. Wah, ya Pak.